Walau sampai sekarang Indonesia belum angkat suara soal beli rudal BrahMos, NKRI udah cukup pede karena katanya sih udah punya P-800 alias si rudal supersonik Yahon. Yahon ini jadi andalan TNI Angkatan Laut dan udah dipasang di KRI Oswald Siahaan, kapal yang emang cukup berotot buat bawa rudal segede itu. Bahkan sekitar 14 tahun yang lalu, kapal ini sukses bikin sejarah dengan menembakkan rudal Yahon yang kecepatannya bisa bikin Speedy Gonzales minder. Kutipan dari akun Instagram Dinas Sejarah TNI AL tanggal 20 April 2024 menyebutkan KRI Oswald Siahaan berhasil menembakkan rudal Yahon dalam latihan Armada Jaya ke-31 _12 XXIU _ di Laut Sulawesi. Rudalnya terbang selama 6 menit dan menempuh jarak 250 km. Lalu, boom! Menghantam target kapal ex-KRI Teluk Bayur 502 yang nasibnya jadi korban percobaan. Aksi ini jadi bukti nyata bahwa alutsista TNI AL nggak cuma pajangan pameran, ini kapal siap tarung kalau ada yang ngusik perairan Indonesia. Laporan resmi dari TNI pada 21 April 2011 juga nyebutin hal yang sama. Rudal Yahon ditembakkan dari KRI Oswald Siahaan, ngebidik ex-Teluk Bayur dari jarak 135 mil laut alias sekitar 250 km. Uji tembak ini digelar hari Rabu, 20 April 2011. Ratusan tamu undangan dan jurnalis on board di KRI Surabaya 591 ikut menyaksikan kejadian ini. Nggak tanggung-tanggung, Yahon ini salah satu rudal paling strategis yang dimiliki TNI AL. Kalau rudal ini bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, saya bukan kaleng-kaleng. Selain Yahon, pada hari yang sama dan sehari sebelumnya TNI AL juga ngajak rudal lain buat unjuk gigi. Rudal Exocet MM40 dan rudal penangkis serangan udara Mistral dilepas dari KRI Sultan Hasanuddin 366, kelas Fregat Van Spijk. Seacat ditembakkan dari KRI Karel Satsuitubun 356, sementara torpedo Sud dimuntahkan oleh kapal selam KRI Cakra 401. Nggak ketinggalan, KRI Katnyakdien 375 Corvette Chim juga ikut pesta tembak dengan meluncurkan roket anti kapal selam RBU 6000. Ada 2 pesawat patroli KASA dan 4 helikopter yang ikut support. Bisa dibilang ini latihan bukan kaleng-kaleng, ini udah level Avengers Assemble versi laut. Tujuannya bukan cuma gaya-gayaan. Uji coba ini buat nguji keandalan, akurasi, dan daya hancur senjata. Dan tentu saja buat mastiin para prajurit laut kita siap perang kalau ada yang berani macem-macem di laut Indonesia. Pangarmatim waktu itu jadi koordinator uji tembak ini, dan katanya sih lega banget karena latihan ini bisa selesai tanpa insiden alias zero accident, kayak ujian SIM tapi versi bawa rudal. Komandan Gutugas saat itu, Laksamana Pertama TNI Sulaiman Banjarnahor juga ikut ngawasin langsung dari Samudera Hindia, sebelah barat Selat Sunda. Menurut laporan dari Antara edisi 21 April 2011, ada 6 senjata strategis yang diuji coba hari itu. Yahon, Exocet MM40, Torpedo Sud, Mistral, Seacat, dan RBU 6000. Lucunya, meskipun latihan ini super penting, nggak ada menteri yang datang. Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro, Menko Polhukam Joko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, para kepala staf dan anggota Komisi I DPR semuanya absen. Mungkin mereka lagi sibuk rapat atau nonton sinetron, kita nggak tahu. Dalam latihan itu, rudal Yahon dari KRI Oswald Siahaan 354 langsung ngacir ke target ex-kapal Amerika, KRI Teluk Bayur 502 sejauh 250 km dan sukses tenggelamin target itu. KRI Teluk Bayur udah pensiun sejak 2011 setelah berdinas sejak tahun 1961. Panjang banget ya karirnya, kayak PNS senior. Rudal Yahon yang ditembakkan waktu itu adalah bagian dari 4 unit rudal yang dibeli TNI sampai tahun 2024. Kapuspen TNI saat itu Laksamana Muda Iskandar Sitompul bilang kalau rudal ini dibeli karena cocok banget dengan kondisi geografis Indonesia. Tapi beliau enggan ngasih tahu jumlah pastinya. Rahasia negara katanya. Sementara itu, Kadis Penal Laksamana Pertama Tri Prasojo bilang kalau rudal Yahon punya kecepatan sampai 2 Mach alias 2 kali kecepatan suara dan bisa menjangkau hingga 300 km. Harganya? Wah. 1 unitnya bisa tembus 12 juta dolar Amerika. Kalau beli rudal ini di Tokopedia, pasti dapat cashback gede. Tri juga bilang latihan ini libatin sekitar 1.000 personel, 12 kapal perang, dan pesawat-pesawat intai. Laksamana Sulaiman Banjarnahor bilang, waktu ditembakkan dari jarak 250 km, rudalnya cuma butuh waktu 6 menit buat sampai ke sasaran.
Cepetnya kayak ojek online waktu order pas lagi sepi. Oh ya, meskipun rudal Yahon udah dibeli sejak 2007, tapi baru bisa ditembakkan sekarang karena butuh waktu lama buat integrasi sistem rudal ke kapal. Dan meski rudal ini nggak dirancang buat menenggelamkan kapal, cukup buat bikin kapal musuh langsung pensiun dini. Umurnya juga bisa nyampe 20-30 tahun, asalkan nggak dipakai buat lempar kucing. Ngomong-ngomong soal rudal Yakont yang udah dibeli sejak 2007, tapi baru ditembakkan beberapa tahun kemudian. Ini mirip kayak beli PS5, tapi nunggu colokan listriknya nyala dulu. Integrasinya nggak bisa asal tancap, harus cocok sama sistem kapal. Kalau nggak, bukannya tembak musuh, malah bikin kapal sendiri gelagapan. Dan meskipun rudal ini katanya nggak dirancang buat menenggelamkan kapal, tapi faktanya waktu ditembakkan, targetnya langsung tenggelam. Kalau ini bukan ditenggelamkan, mungkin targetnya tenggelam karena sedih dan minder lihat rudal kece gitu nyari-nyariin. Bahkan rudal ini punya masa pakai bisa sampai 20-30 tahun. Lebih awet dari hubungan LDR. Kehebatan rudal ini nggak cuma di daya rusaknya, tapi juga di kecepatan dan kejutannya. Musuh baru sempat bilang, lo itu apa tuh di radar? Udah, nggak sempat pamit. Sementara itu, latihan besar-besaran ini juga jadi ajang unjuk gigi alutsista TNI AL lainnya. Kapal-kapal perang yang ikut tampil bisa dibilang udah seperti boy band. Ada yang senior kayak Kri Oswald Siahaan, ada yang masih segar kayak Kri Sultan Hasanuddin. Dan jangan lupakan si Kri Chat Nyak Dien yang garang di laut, tapi namanya mengandung aura emak-emak tangguh. Apalagi saat latihan itu, semua jenis senjata dilepasin. Rudal, torpedo, roket, pokoknya lengkap. Kalau ini acara TV, mungkin judulnya Indonesia's Next Top Rudal. Ada 2 unit pesawat patroli KASA dan 4 helikopter yang juga terlibat, bantu pengintaian dan pemantauan. Jadi kalau musuh nekat masuk laut Indonesia saat itu, pasti langsung dibikin bingung. Ini negara kok alat perangnya banyak amat ya? Laksamana Sulaiman Banjarnahor juga menambahkan bahwa jumlah total kapal perang yang dilibatkan mencapai 19 unit. Wah, ini bukan lagi latihan, ini udah kayak parade laut skala nasional. 19 kapal, 4 helikopter, 1.000 personel, tinggal kurang marching band aja biar makin meriah. Dan lucunya, meski latihan sebesar ini berlangsung dengan sukses dan zero accident, banyak pejabat penting justru nggak hadir. Tapi ya mungkin itu tandanya, TNI AL udah terlalu percaya diri. Latihan jalan lancar walau tanpa disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan atau Komisi 1 DPR. Mungkin mereka pikir, udahlah, yang penting rudalnya nendang. Yang jelas, dari uji coba ini kita bisa lihat satu hal. Laut Indonesia bukan tempat main-main. TNI AL udah siap banget buat ngadepin siapapun yang coba-coba iseng. Entah itu kapal asing nyasar, nelayan ilegal, atau bahkan drone siluman yang sok misterius. Dan dengan rudal-rudal kayak Yakont, Exocet, Mistral, sampai RBU 6000, TNI AL bukan cuma punya senjata, tapi juga pesan. Kalau lo nekat, kita punya tombol buat bikin lo nyesel. Dengan semua unjuk kekuatan itu, satu hal jadi jelas. Laut Nusantara bukan tempat wisata untuk kapal-kapal yang suka ngelantur tanpa izin. TNI AL udah ngasih pesan yang sangat clear. Jangan main-main sama garis kedaulatan, apalagi kalau cuma modal kompas dan niat nekat. Bayangin, di satu sisi kita punya rudal Yakont yang kecepatannya 2 kali lipat suara, di sisi lain ada kapal selam bawa torpedo suit siap menyapa dari bawah laut. Belum lagi roket anti kapal selam, rudal Mistral, Exocet, Seacat, dan armada helikopter yang terbang rendah kayak di film-film perang Hollywood. Bedanya, ini bukan CGI. Ini beneran. Dan jangan remehkan kapal-kapal kita. Meskipun namanya ada yang kedengeran kayak nama pahlawan nasional, jangan salah. Kri Chat Nyak Dien misalnya, bisa ngeluarin RBU 6000 yang bikin kapal selam musuh mikir 2 kali sebelum nyebur. Ini bukan nostalgia sejarah. Ini upgrade dari semangat perjuangan jadi kekuatan tempur. Penutupnya, gini. Di tengah gempuran teknologi militer modern, Indonesia bukan cuma penonton. Kita pemain utama yang siap menari di atas gelombang menebar pesan tegas. Siapa yang coba-coba siap-siap ditatap Yakont dan disambut Exocet. NKRI harga mati dan laut kita bukan kolam renang publik. TNI AL nggak cuma jaga laut, tapi juga jaga wibawa. Jadi kalau ada yang sok-sokan, siap-siap jadi contoh uji coba berikutnya. Karena buat Indonesia, perdamaian itu penting, tapi pertahanan yang kuat itu wajib.